Bapak Ibu tentunya sudah mendengar ya informasi belakangan ini yang banyak beredar, baik itu di Twitter, di Instagram, di Thread, di Facebook, bahwa sekitar ada 13 universitas di Indonesia itu masuk dalam daftar yang integritas ilmiahnya tidak baik, dan 5 di antara 13 tersebut itu masuk di dalam daftar red flag ya, integritas akademik ya, atau integritas ilmiah. Nah, ini tentunya menjadi pembelajaran buat kita semua, karena dari ke-13 universitas tersebut itu adalah merupakan universitas-universitas ternama yang ada di Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut lebih mendalam, bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload e-book ya, prompting yang bisa digunakan untuk menulis artikel ilmiah ataupun menulis buku menggunakan artificial intelligence, Bapak Ibu bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi video ini. Kemudian banyak ya yang beranggapan bahwa alhamdulillah kampus saya tidak masuk dalam jajaran resiko integritas ilmiah tersebut ya. Nah, padahal seperti kita ketahui bahwa dari 13 universitas itu adalah mereka-mereka yang memproduksi jumlah paper yang paling banyak. Nah, ini tentunya sudah harus menjadi warning ya buat kita semua, baik itu dosen maupun kementerian, bahwa kedepannya itu kita harus lebih aware terhadap integritas akademik ya. Sepertinya masih banyak dosen yang belum memahami integritas akademik ya. Nah, di Indonesia itu kalau kita pelajari bahwa banyak sekali lulusan-lulusan yang sudah doktor tetapi tidak memiliki jurnal-jurnal Scopus yang masuk dalam kategori jurnal reputable ya. Dan pada akhirnya ketika hanya cuma berdasarkan atau berlandaskan Scopus, itu yang membuat mereka pada akhirnya tidak banyak belajar bahwa jurnal Scopus itu juga sebenarnya banyak yang tergolong jurnal abal-abal. Nah, kalau kita lihat pada beberapa universitas ternama di Indonesia itu masuk dalam daftar red flag integritas riset. Nah, apa sebenarnya dampak bagi mahasiswa ataupun dunia akademik? Nah, dunia pendidikan di Indonesia itu bisa dikatakan kembali terguncang oleh kabar yang kurang menyenangkan. Nah, sebuah laporan menyebutkan bahwa 5 universitas ternama tanah air itu masuk dalam daftar red flag dan high risk dalam integritas riset ilmiah. Nah, temuan ini mengundang pertanyaan besar mengenai etika dan kualitas sistem riset yang selama ini dibangga-banggakan oleh universitas-universitas besar tersebut. Nah, sejumlah institusi akademik mulai mendapat sorotan setelah terdeteksi adanya indikator red flag. Nah, dalam aktivitas publikasi ilmiah mereka, berdasarkan data dan riset integrity indikator yang dipublikasikan oleh American University of Beirut, tanda bahaya ini mencangkup sejumlah pola mencurigakan, seperti misalnya afiliasi dengan jumlah predator, kemudian pelanggaran prinsip-prinsip etika akademik, kemudian serta lonjakan jumlah publikasi dalam periode waktu yang tidak wajar. Nah, selain itu, tingginya angka pencabutan artikel ilmiah akibat pelanggaran substansi data turut menjadi indikator bahwa sebuah institusi itu mungkin memiliki masalah sistem akademik dan tata kelola risetnya. Jadi, ini harus menjadi wacana ya buat Menteri Pendidikan mungkin, dan mungkin untuk semua universitas ya, bukan hanya 13 universitas tersebut atau 5 universitas yang masuk dalam daftar red flag, bahwa kita harus lebih aware terhadap integritas akademik ya. Jadi baik itu lulusan S2 maupun S3, artinya yang menjadi dosen itu harus lebih sadar bahwa pentingnya kita harus memahami yang namanya etika publikasi dan integritas akademik. Jadi universitas-universitas ya ternama itu banyak saya temui teman-teman yang sudah lulus S3 itu bahkan tidak memiliki jurnal Scopus. Saya juga bingung apa yang kemudian menjadi syarat mereka untuk menjadi lulus. Nah, kebetulan saya beberapa menemukan teman-teman yang minta tolong untuk dibimbing artikelnya ya. Kemudian saya menanyakan bahwa apa sebenarnya syarat lulus. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang dosen ya, dosen yang kemudian kuliah melanjutkan S3-nya di universitas-universitas ternama. Mereka hanya cuma menyebutkan bahwa yang penting publish di Scopus, tidak ada sistem Q1, Q2, Q3, dan Q4. Kemudian
yang keduanya itu adalah yang penting submit. Nah, kalau kita berbicara tentang Scopus, ini ambiguitas ya. Kenapa saya bilang ambiguitas? Karena Scopus itu kalau kita tidak jeli ya untuk memilih jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, maka juga akan berpotensi menghasilkan atau discontinue ya, masuk ke dalam daftar jurnal-jurnal discontinue ataupun bahkan jurnal-jurnal predator. Atau bahkan ketika misalnya sudah publish, itu bisa juga kemudian di take down ya, karena misalnya ada ketidakjujuran. Nah, beberapa hari kemarin itu juga sempat beredar di sosial media bahwa Indonesia itu termasuk nomor 2, peringkat kedua setelah Kazakhstan dari ketidakjujuran akademik. Nah, ini juga menjadi keprihatinan kita sebagai seorang dosen bahwa ternyata dosen-dosen kita itu juga banyak yang tidak jujur dalam mempublikasikan artikel-artikelnya. Nah, saya tidak perlu harus menyebutkan universitas-universitas apa saja yang masuk, tapi pada intinya adalah dari 13 universitas itu adalah semua adalah universitas-universitas ternama gitu ya. Dan 5 universitas itu masuk dalam kategori red flag gitu. Nah, apakah ini menjadi masalah serius? Ya, tentu ini menjadi masalah serius ya, bukan hanya kepada 13 atau 5 universitas tersebut, tapi semua universitas yang ada di Indonesia. Nah, jadi masuknya kampus-kampus dalam daftar merah integritas riset ini bukanlah masalah sepele sebenarnya. Nah, reputasi institusi itu juga bisa menjadi taruhan, dan yang paling terkena dampaknya itu adalah mahasiswa gitu ya. Gelar yang diperoleh itu bisa kehilangan bobot di mata dunia internasional. Kenapa demikian? Itu kemudian akan menjadi wacana ya bagi universitas-universitas luar negeri ketika mereka akan menerima mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia yang melanjutkan studinya ke luar negeri. Itu akan dipertanyakan bahwa dari universitas A ya, universitas B ya, yang notabene mereka tahu bahwa universitas-universitas tersebut itu masuk dalam kategori yang high risk ya untuk yang riset ilmiahnya. Itu yang akan menjadi dampak kepada mahasiswanya ke depan. Dan sebenarnya ada beberapa universitas di luar negeri itu bahkan sudah warning ya, atau sudah sedikit berhati-hati untuk menerima mahasiswa-mahasiswa, terutama untuk profesor, bukan universitasnya, untuk profesornya gitu. Nah, jadi selain itu, kerjasama riset dan peluang mahasiswa itu bisa juga tertutup akibat citra akademik yang tercoreng. Nah, lebih jauh lagi, riset yang tidak berdasarkan etika itu dapat melahirkan informasi yang menyesatkan, yang pada akhirnya itu bisa mempengaruhi kebijakan publik yang merugikan masyarakat luas. Nah, dalam dunia ilmu pengetahuan, kejujuran itu adalah fondasi utama gitu ya. Jadi kita itu harus bisa sejujur mungkin, bukan harus sejujur mungkin, memang harus jujur ya untuk menampilkan hasil-hasil penelitian kita. Kalau memang data kita jelek ya kita tinggal memilih mau itu dijadikan jurnal dan dipublish atau tidak gitu. Maka pilihannya itu kembali kepada kita. Jadi kalaupun data kita tidak bagus, ya udah kita tetap, kalau misalnya memaksakan untuk mempublikasikan, ya kita menampilkan apa adanya seperti itu. Nah, situasi ini itu perlu dijadikan sebagai refleksi bersama, bukan hanya pada universitas-universitas besar saja, nah terutama pada mahasiswa dan dosen. Nah, pemahaman akan pentingnya etika dalam riset itu perlu dibentuk sejak dini sebagai bagian dari fondasi berpikir ilmiah. Nah, mahasiswa itu perlu dibekali pemahaman tentang memilih jurnal bereputasi, menggunakan alat cek plagiarisme yang bagus, serta memahami proses publikasi yang benar. Nah, sayangnya di Indonesia itu mungkin tidak ada mata kuliah yang mempelajari hal tersebut. Nah, kalau di luar negeri, itu untuk kita bisa melakukan riset, kita harus lulus dulu dengan mata kuliah publikasi ilmiah. Nah, kita itu digembleng gitu untuk membuat artikel seperti apa, kemudian kita belajar memilih jurnal yang baik itu seperti apa, kemudian kita harus mengetahui, kalau misalnya jurnal ini itu sudah masuk dalam kategori warning dan mungkin akan dikeluarkan beberapa tahun ke depan oleh indexing WOS misalnya ataupun Scopus.
Scopus. Itu kita belajar itu di situ. Nah, di Indonesia mungkin tidak ada yang semacam itu. Nah, oleh karena itu ini penting ya untuk bisa memunculkan mata kuliah tersebut. Nah, dosen pun itu juga sebenarnya harus bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa secara jujur dan membangun budaya akademik yang sehat. Nah, sayangnya ini kadang juga dilahirkan dari dosennya. Pendekatan kuantitas tanpa memperhatikan kualitas itu seharusnya segera ditinggalkan. Nah, di Indonesia itu sepertinya bahwa yang penting Indonesia memiliki banyak lulusan doktor, tetapi kalau berbicara tentang pengetahuan untuk pemahaman jurnal mungkin itu sepertinya kita harus lebih banyak belajar bersama gitu ya. Nah, kita harus selalu sharing informasi terkait tersebut gitu. Nah, pihak kampus juga itu perlu sebenarnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem publikasi internal mereka. Nah, audit berkala, kemudian pelatihan etika riset, hingga pembuatan mekanisme kontrol yang lebih ketat, itu bisa menjadi solusi awal. Nah, tak kalah penting, sistem sanksi bagi pelanggaran itu harus diterapkan secara konsisten tanpa pandang bulu. Nah, ini yang perlu harus diperhatikan. Nah, di luar negeri itu juga mahasiswa-mahasiswa S3 itu, kalau mau mendapatkan riset yang didanai oleh pemerintah luar negeri, itu mereka harus mengikuti ujian yang namanya etika publikasi. Nah, kita harus mengikuti itu, kita harus kursus beberapa jam, kemudian kita mengambil les ya, kemudian kita mengikuti ujian, sampai benar-benar kita dinyatakan lulus, baru kita bisa mengajukan proposal untuk mendapatkan dana peneliti yang didanai oleh pemerintah luar negeri, semacam itu. Nah, membangun budaya riset yang baik itu tidak bisa dibangun hanya dengan tekanan dan publikasi ya, melainkan perkembangan melalui fondasi kejujuran, konsistensi dalam berkarya, serta komitmen penuh terhadap tanggung jawab ilmiah. Nah, skandal ini mungkin mencoreng citra pendidikan tinggi Indonesia, namun juga bisa menjadi pemicu perubahan kita semua yang ingin mau belajar ya untuk memperbaiki diri ya. Kemudian yang sedang akan menempuh pendidikan tinggi punya peran penting untuk membentuk masa depan yang lebih bersih dan bermartabat ya. Jadi jangan dijadikan riset itu hanya cuma sekedar syarat untuk kelulusan, kemudian untuk mendapatkan dana hibah penelitian, bukan seperti itu. Tetapi kita juga harus bisa mengasah integritas kita, mengembangkan pemikiran kritis, dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat. Kemudian juga dunia akademik itu juga harus tetap menjadi ruang yang menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan prompting untuk menulis jurnal nasional, internasional dengan menggunakan artificial intelligence, Bapak Ibu bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini. Terima kasih, saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.